Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. يا أيها الناس, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam kitabnya yang mulia, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai sekalian manusia, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Padanya malaikat-malaikat penjaga yang sifatnya kasar dan keras, yang mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun terhadap apa-apa yang diperintahkan kepada mereka, dan adalah para malaikat tersebut senantiasa melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ma'asyiral muslimin, pada ayat yang agung ini Allah Azza wa Jalla menyeru dengan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Maka siapa saja yang mengaku dirinya beriman, hendaknya betul-betul dia memasang telinganya untuk mendengar apa-apa yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Demikian pula memasang hatinya untuk segera menerima perkara-perkara yang akan disampaikan. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita semua dalam ayat yang mulia tersebut untuk menjaga diri-diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena sungguh ma'asyiral muslimin, neraka adalah perkara yang hendaknya kita semua merasa takut darinya dan senantiasa meminta Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diselamatkan dan dihindarkan darinya. Bagaimana tidak? Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini telah mengkhabarkan kepada kita tentang bahan bakar dari api neraka tersebut yang berupa manusia dan bebatuan. Apabila engkau ingin bertanya, wahai Abdullah, tentang panasnya api neraka dengan bahan bakar tersebut, maka hal ini telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian ini yang anak Adam menyalakannya di dunia, dengannya mereka bisa membakar apa yang mereka inginkan.
Akan tetapi keadaan api yang dinyalakan oleh anak Adam di dunia tersebut hanyalah juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Qalu ya Rasulullah in kanat lakafiyah. Para sahabat ridwanullah alaihim mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh seandainya saja api yang ada di neraka itu semisal dengan api di dunia, maka itu sudah cukup. Sudah cukup untuk menjadikan tubuh-tubuh ini hangus dan terbakar. Namun bagaimana dengan keadaan api yang dilipat gandakan dengan lipatan 69 kali lagi, ma'asyiral muslimin? Tentunya ini perkara yang hendaknya senantiasa kita khawatirkan menimpa jasad-jasad kita ini. Terlebih lagi apabila kita melihat apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan di neraka tersebut. Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan ketika mensifati makanan penduduk neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanan penduduk neraka apa ya Abdullah? Allah katakan tidak ada bagi mereka makanan kecuali dhari'. Makanan yang paling busuk. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang tidak menjadikan badan ini gemuk, tidak pula mencukupkan dari rasa lapar. Dan dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Pohon zakum, pohon yang paling buruk, ta'amul athim, itulah makanan orang-orang yang pendosa, yang apabila mereka memakannya tidaklah akan memberikan kekenyangan, tapi sebaliknya keadaannya kal muhli yaghli fil butun, seperti panasnya minyak yang mendidih, yang kemudian dimakan dan mendidih di dalam perut. Tentunya apa yang diharapkan dari makanan yang demikian, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin? Kemudian mengenai minumnya, Allah Subhanahu wa taala telah khabarkan ketika para penduduk neraka mereka meraung-raung meminta sedikit saja dari minuman, karena begitu berat menghadapi siksa yang ditimpakan. Iyastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Apabila mereka meminta pertolongan, meminta diberi sedikit saja dari minuman, mereka diberi dengan minuman, tapi keadaannya seperti minyak yang mendidih, yang apabila didekatkan sebelum mereka minum saja menjadikan wajah-wajah mereka terbakar. Ini ketika didekatkan minuman tersebut. Lalu bagaimana ketika minuman tadi diteguk dan masuk ke dalam rongga-rongga tubuhnya? Maka sungguh bukanlah rasa haus yang hilang, akan tetapi rasa sakit dan rasa payah yang akan semakin dirasakan. Adapun apabila engkau ingin bertanya tentang siksanya, maka sungguh siksa yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya sangatlah pedih. Cukuplah bagi kita, saudara-saudaraku fillah, keadaan orang yang paling ringan dari orang yang mendapatkan siksa di dalam neraka. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dalam Sahihain,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahwanun nasi adaban yaumal qiyamati Abu Talib yanta'ilu bina'lain yaghli minhuma dimaghuh. Sungguhnya orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat itu adalah Abu Talib. Dia memakai sendal dari sendal neraka, dalam keadaan demikian otaknya mendidih. Ini yang paling ringan. Dan dalam hadits yang lain dikhabarkan bahwasanya Abu Talib ini menyangka bahwasanya dialah orang yang paling berat azabnya. Lahuwa min ahwanin nasi adzaba. Padahal dia adalah orang yang paling ringannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Sungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, maka sungguh akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Setiap matang kulitnya, maka akan kami ganti kulit yang lain. Untuk apa? Liyadzuqul adzab, agar mereka betul-betul merasakan azabnya. Na'udzubillahi minan nar. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul memperingatkan umat ini dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai beliau teriakkan kepada para sahabat, anzartukumun nar, anzartukumun nar. Aku peringatkan kalian dari neraka, aku peringatkan kalian dari neraka. Beliau katakan di atas mimbar beliau dan suaranya terdengar sampai ke pasar-pasar. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia tadi telah mengkhabarkan kepada kita tentang penjaga neraka yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan dengan sifat-sifat ghiladun syidad. Dicabut dari mereka rasa rahmat, tidak memiliki kasih sayang sedikit pun, dan memiliki sifat keras dan kasar untuk mengadab mereka-mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk diadab. Kalau kita mendengar yang demikian ini, sungguh tidak pantas. Kemudian kita hidup di dunia dalam keadaan santai dan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Padahal para salaf kita ridwanullah alaihim menjadikan tidur-tidur mereka terbangun dikarenakan ingat dengan azab api neraka. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam doanya, Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Wahai Rabbku, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, lindungilah aku dari azabmu di hari di mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Lalu bagaimana dengan kita, ma'asyiral muslimin? Apakah kemudian kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita setiap harinya penuh dengan dosa dan kesalahan? Oleh karena itulah kita wajib menunaikan perintah ini. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah perintahkan kepada kita semua terlebih dahulu untuk menjaga diri-diri ini dari api neraka, yaitu tidak lain dengan melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan menempuh sebab-sebab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah contohkan kepada kita, di antaranya dengan doa. Karena ini sifat ulul albab, sifat orang-orang yang memiliki akal dan pikiran yang sehat. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa meminta perlindungan dari api neraka. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi
dan pergantian malam serta siang itu terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Siapa orang-orang yang memiliki akal pikiran tersebut? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berdiri maupun duduknya mereka, maupun ketika berbaring, mereka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan tentang apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di sini, ciptakan di dunia ini yang padanya terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sembari mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia belaka. Tidaklah Engkau menciptakan semua ini dalam keadaan batil. Kemudian apa yang dia katakan? Meminta perlindungan dari azab api neraka. Wa qina adzabannar. Dan inilah kebanyakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana min aktsari du'aihi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adalah termasuk dari doa yang paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, yaitu doa meminta perlindungan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Perkara kedua yang Allah azza wa jalla perintahkan kepada kita untuk menjaga dari api neraka, ikhwani fillah, yaitu keluarga kita. Setelah Allah katakan qu anfusakum, Allah Subhanahu wa taala perintahkan berikutnya wa ahlikum naro. Jagalah diri-diri kalian dari api neraka dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya bentuk penjagaan seseorang terhadap keluarganya dari api neraka yaitu dengan alimuhum wa addibuhum. Ajarilah mereka ilmu agama dan ajarilah mereka adab-adab syariat, adab-adab yang syar'i, adab-adab Islamiyah, karena dengan itu mereka akan terjaga. Dan sungguh keluarga, anak-anak maupun istri, mereka adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan di pundak-pundak para lelaki yang wajib amanah tersebut ditunaikan. Mengajari mereka dengan pengajaran yang benar, mendidik mereka dengan adab yang benar, sehingga mereka mengetahui perkara-perkara yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang bisa menyelamatkan diri-diri mereka dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulun ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Kalian semua diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tersebut. Dan seorang laki-laki adalah penanggung jawab atas keluarganya. Dan dia mesti akan ditanya, mesti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang dipimpinnya. Sudahkah dia memerintahkan kepada keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah dia memberikan pendidikan yang benar, mengajarkan kepada mereka tauhid,
mengajarkan kepada mereka akidah yang benar sehingga mereka terselamatkan dari perkara-perkara yang menyimpang? Ataukah dia ini hanya meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak maupun istrinya tanpa pengajaran? Dan tentunya ini perkara yang hendaknya kita pikirkan ma'asyiral muslimin dan kita renungkan. Sudahkah amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan di pundak-pundak kita ini telah kita tunaikan? Dan sungguh anak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, merupakan fitnah, merupakan ujian. Apabila seseorang melampaui ujian tersebut dan lulus padanya, maka dia akan menuai buah yang begitu bagus, mendapatkan hasil yang akan ada terus-menerus walaupun dia telah meninggal. Namun sebaliknya, apabila dia bermudah-mudahan dalam menunaikan amanah ini, bahkan menyepelekannya maupun menyia-nyiakannya, maka tidaklah dia akan menuai kecuali penyesalan, kedurhakaan anak. Kemudian jauhnya mereka dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Itu sebab utama, dan sebab yang pertama adalah dari orang tua. Oleh karena itulah betul-betul para orang tua memberikan perhatian yang penuh kepada anak-anaknya. Jangan sampai mereka melakukan apa-apa yang mendatangkan kemurkaan Allah, dan jangan sampai mereka meninggalkan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Di antara sebab ma'asyiral muslimin yang sangat berpengaruh terhadap kesolehan anak dan kebaikan mereka adalah kesolehan orang tua itu sendiri. Karena sebagaimana dikatakan, la talidul hayyah illa huwayyah, tidaklah melahirkan seekor ular kecuali ular juga. Dan keadaan anak tidak jauh dari keadaan orang tuanya. Oleh karena itulah siapa saja yang menginginkan keturunan yang bagus, keturunan yang saleh, keturunan yang istiqamah, maka hendaknya dia mulai dari dirinya sendiri untuk menjaga keistiqomahannya dan kesolehannya. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bagaimana dia menjaga anak keturunan dalam keadaan orang tua sudah meninggal dengan sebab kesolehan orang tua tersebut. Jadi jangan khawatir orang-orang yang saleh terhadap dirinya, kemudian anak-anaknya akan sia-sia sepeninggalnya. Kisah Musa alaihi salam beserta Khadir menunjukkan perkara yang demikian ketika mereka berdua melewati tembok yang hampir roboh. Kemudian Musa alaihi salam mendirikan tembok tersebut dalam keadaan penduduk desa tersebut tidak mau memberikan makanan sedikit pun. Apa sebabnya? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhumā shāliḥā. Adalah tembok yang didirikan tersebut tembok untuk dua anak yatim, dan di bawahnya ada perbendaharaan duniawi, yaitu berupa harta benda peninggalan dari orang tuanya. Wa kana abuhumā shāliḥā, dan adalah dulu bapak keduanya itu adalah orang saleh, sehingga dengan kesolehan orang tua Allah Subhanahu wa taala jaga anak-anak dan keturunan. Lihat bagaimana para anbiya, ikhwani fillah. Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau betul-betul menjadi contoh dalam perkara ini. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang bagus. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan meminta agar dijauhkan dari kesyirikan dalam keadaan beliau adalah orang terdepan dalam permasalahan tauhid. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doa Ibrahim. Jauhkanlah diriku dan keluargaku dari menyembah berhala.
dalam keadaan beliau orang yang memecah berhala dengan tangannya dan rela mendapat permusuhan dan penganiayaan dari orang-orang kafir. Dari sini hendaknya betul-betul seorang muslim mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan menjaga dirinya pertama kali, kemudian keluarganya dari api neraka dengan mendidik mereka, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari adabnya dan memberikan kepada kita keturunan yang saleh. Nas'alullah at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma bihamdika